Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Fauzan Sangaji dari kelas 5B mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pertemuan kedua, yaitu presentasi materi yang telah didapatkan dari video di YouTube menggunakan Google Slide. Baik, langsung saja kita mulai. Materinya adalah JavaScript Refresher. Yang pertama, belajar dasar pemrograman JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman untuk membuat sebuah game development, web server, ataupun aplikasi. JavaScript juga dapat membuat elemen HTML menjadi lebih interaktif, sehingga halaman web yang dihasilkannya menjadi lebih dinamis terhadap user. Penggunaan JavaScript. Langkah pertama, install dulu text editor, biasanya berupa Visual Studio Code. Kemudian buat folder baru, dan pastikan pada menu view centang File Name Extensions. Lalu buka folder tersebut di aplikasi VS Code yang sudah diinstal tadi, dan buat file baru, yaitu index.html. Mari kita masuk ke bagian materinya, yaitu alert, prompt, log, dan comment. Yang pertama, alert. Alert adalah fungsi untuk menyampaikan pesan pop-up di bagian atas web. Misalnya, di main.js kita buat alert seperti ini, maka akan muncul pada web, bagian atas web. Lalu lanjut prompt. Prompt adalah sama seperti alert, tetapi menyuruh user untuk memasukkan nilai. Contohnya ini, prompt diabolical, kemudian muncul sini suruh isi, cuman karena tidak ada prosesnya, jadi setelah kita isi dan tekan OK, tidak ada yang terjadi, tidak akan ada yang terjadi. Yang ketiga, log. Log bertujuan untuk troubleshooting atau debugging pada development web, untuk memudahkan para developer. Tampilan log berada pada menu inspect dan kemudian console. Selanjutnya yang terakhir adalah comment. Comment digunakan untuk menandai codingan yang tidak akan digunakan dalam proses. Berguna untuk memudahkan developer lain dalam membuat codingan. Materi kedua adalah variabel, yang ada declare dan assign. Variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai, bisa berupa string, integer, float, dan lain-lain. Variabel memiliki tahapan seperti berikut, yaitu deklarasi variabel, let nama sama dengan string, usia integer, tinggi badan, berat badan, hewan peliharaan integer. Kemudian ada switch case untuk memilih output yang akan keluar jika memasukkan nilai. Bisa dilihat di tampilan pada webnya. Nama saya adalah Hafiz Fauzan, usia saya 20 tahun, tinggi badan saya ini ya, lanjut. Kemudian tipe data. Tipe data ada memiliki dua, yaitu tipe data JavaScript primitif dan JavaScript non-primitif. Yang primitif ada null atau kosong. Contohnya let value null, kemudian undefined adalah variabel yang dideklarasikan tapi belum diisi nilai apapun. Contoh let value, tapi tidak ada isinya. Kemudian string bisa ditulis dengan tanda kutip, yang satu kutip dua, ataupun petik. Contoh let name John. Kemudian number untuk menyimpan angka baik bilangan bulat maupun desimal. Contohnya let age 30. Kemudian boolean menyimpan nilai true atau false. Contoh let is atau true. Kemudian big integer menyimpan angka sangat besar yang melebihi batas tipe number atau integer. Contoh let big number 1, 2, 3 sampai n. Kemudian simbol. Simbol merupakan identifier unik dan immutable
sering digunakan sebagai kunci properti unik. Contoh let ID, simbol, petik 2, ID. Kemudian tipe data JavaScript non-primitif seperti objek. Objek merupakan struktur data kompleks yang berisi pasangan key value. Contoh let person. Sini ada nama berupa string dan age berupa integer. Kemudian adalah array. Kemudian adalah array. Array merupakan kumpulan data yang terurut dalam bentuk list. Dapat menyimpan berbagai tipe data. Contoh let number 1, 2, 3. Yang dimana 1 memiliki array index 0 dan 3 array index 2. Yang terakhir, operator. Ada banyak operator dalam JavaScript seperti aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, increment, dan decrement. Yang kedua, penugasan atau assignment, yaitu tambah dan assign, kurang, kali assign, bagi, assign. Yang ketiga, perbandingan atau comparison, sama dengan, identik, tidak sama dengan, tidak identik, besar dari, kurang dari, besar atau sama dengan, dan kecil atau sama dengan. Kemudian logika. Logika ada 3, yaitu AND, OR, atau NOT. Kemudian ada bitwise, AND, OR, XOR, NOT, left shift, dan right shift. Kemudian string, seperti ini penggabungan string, ternary, condition, value 1, value 2, type of, mengembalikan tipe data, nulis coalescing, memberi nilai default jika null atau undefined. Yang terakhir destructuring, mencegah nilai dari array atau objek ke variabel. Kita masuk ke materi array, looping, dan conditional. Pertama adalah array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel. Metode array ada 3, yaitu push untuk menambah elemen ke akhir array, pop untuk menghapus elemen terakhir, dan length untuk menghitung jumlah elemen array. Contohnya ada ini, array fruit, yaitu apple, pisang, dan jeruk. Console fruit maka akan muncul semuanya karena tidak spesifik. Yang kedua adalah looping. Looping digunakan untuk mengulang eksekusi kode beberapa kali. Contoh for loop, for, atau untuk let, yaitu mendeklarasikan variabel i sama dengan 0. Jika i kecil dari 3, maka nilai i yang lama ditambah 1 dan simpan ke i yang baru. Kemudian lihat di console log, maka akan muncul seperti ini, 0, 1, dan 2. Kemudian while loop, membuat variabel baru lagi, i sama dengan 0. Selama i kecil dari 3, maka tampilkan console log i. Kemudian tambahkan i dengan 1, kemudian simpan pada nilai i yang baru. Ini contoh tampilnya sama saja seperti yang tadi. Lanjut, kondisional. Kondisional digunakan untuk memeriksa kondisi dan menjalankan kode berdasarkan kondisi tersebut. Yang pertama, if else, let age, atau deklarasikan variabel age sebagai integer yaitu dengan nilai 18. Jika age lebih besar atau sama dengan 18, tampilkan pada console log dewasa. Jika kecil dari jika bukan besar atau sama dengan 18, maka tampilkan belum dewasa. Karena kita mengisi 18, maka ditampilkan dewasa pada console log. Kemudian switch untuk jika ada banyak kondisi dalam satu kondisional. Contohnya let color atau deklarasi variabel color yaitu red, switch color. Case jika kasusnya jika kasusnya merah, maka tampilkan console log merah. Karena ini merah, maka otomatis jadi merah di console log. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu JavaScript DOM atau Domain Object Manipulation. Itu tidak bisa. DOM yang pertama adalah append dan create element. Yang pertama console log append dan create element.
Fungsi DOM adalah kita dapat mengedit halaman indeks HTML tanpa perlu mengubahnya pada indeks. Jadi kita bermain di JavaScript saja di bagian main.js. Seperti contohnya mengubah title menjadi ini. Karena awalnya title-nya bukan ini, kita ubah jadi fitcom. Dengan cara dokumen.title sama dengan string yang kita masukkan yang baru. Kemudian tampilkan console log dokumen title, maka muncul sini. Ini yang lama dan ini yang baru. Kemudian lanjut membuat variabel body, dokumen.body. Jadi jika kita mau mengisi dokumen.body, tinggal memanggil variabel body. Body kita isi dengan selamat pagi sahabat. Maka akan muncul sini selamat pagi sahabat. Kemudian variabel H1 kita fungsikan sebagai dokumen create element. H1 ini sudah dari JavaScript-nya, jadi tinggal dituliskan H1. H1 kita panggil lagi, isinya apa? Text content. Sama dengan Merque, heading 1. Kemudian nama saya, dokumen create element lagi, paragraf. Panggil variabel nama saya, inner HTML. Merque, Hafiz Fauzan, Merque. Lanjut, variabel nama asdos, dokumen create element bold. Kita panggil variabel nama asdos, inner text, Merque, surround. Jangan lupa kita append-kan body append H1, body append nama saya, dan body append nama asdos. Ada beberapa perbedaan dari ketiga cara mengisi teks, yaitu hanya inner HTML yang dapat menampilkan Merque dengan benar, karena text content dan inner text menganggap ini sebagai string biasa, bukan proses ya. Iya, bukan proses. Lanjut ke yang terakhir, DOM event. Di sini ada banyak tombol ya. Kemudian, index HTML, Baik, masuk ke materi terakhir, yaitu DOM event. Kita akan bermain dengan tombol pada materi kali ini. Masukkan dulu tombol pertama, yaitu button ID BTN1. Dan masukkan on click, ganti warna, on double click, redo warna, on mouse over, ubah teks, dan on mouse out, redo teks. Kemudian pada main.js kita buat const atau variabel btn1, dokumen get element by id btn1. Bikin variabel lagi default text untuk btn1, yaitu button1. Jadi mudah untuk diedit nanti. btn1 text content sama dengan default text, const default color aqua, btn1 style background default color. Artinya kita menjadikan warna default tombol 1 sebagai warna aqua. Dan ketika ingin memanggil default color tinggal mengetik default color, tidak perlu button style background lagi. Lanjut console log, ya ini tidak penting.
BTN1 style border non, padding 10 pixel, font size 30 pixel, background aqua. Kemudian masuk ke function, ganti warna, ya kita buat function ganti warna. BTN1 style background tomato, ganti warna. Oh, ini dia. Ganti warna akan terpicu ketika tombol ini diklik. Lalu redo warna ketika tombol yang udah merah ini kita klik 2 kali. Double klik. Ini dia. Redo warna. Redo warna default color. Maka kembali ke aqua. Lalu function ubah teks. Teks content ini terbalik saja. Button 1. Lalu redo teks. Default text yaitu aqua. Button 1. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.